Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali dengan saya di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-143 dengan judul Menginginkan Susu dari Firman-Nya. Ayat inti kita terdapat dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Saya mengingat dengan jelas ketiga bayi saya dan betapa cemasnya mereka ketika mereka tahu mereka akan sarapan pagi, makan siang, makan malam atau cemilan tengah malam di dada saya. Tubuh kecil mereka yang montok, lengan dan kaki yang terangkat, tangan mungil mereka yang penuh aktivitas, wajah bayi mereka yang penuh harapan, mulut mereka terbuka lebar dan suara terengah-engah yang familiar, seolah-olah ini akan menjadi satu-satunya makanan dalam hidup mereka. Diam, kemudian sejenak ketika mereka mulai menghisap dan kemudian suatu kedamaian yang luar biasa, seolah-olah semua masalah mereka sudah hilang. Seolah-olah mereka tahu dengan pasti bahwa segala sesuatu yang terjadi akan baik-baik saja. Kemudian tidur yang indah, tidak ada ketegangan sama sekali pada wajah baik cantik mereka, menunggu siklus berikutnya dengan keyakinan penuh bahwa makanan akan disediakan lagi dan lagi. Jadi pelajaran ini memberikan kita suatu gambaran bagaimana ada seorang ibu yang mempunyai ketiga bayi. Dikatakan di sini bahwa ketiga bayi ini dan betapa cemasnya mereka ketika mereka tahu mereka akan sarapan pagi, makan siang, makan malam atau cemilan tengah malam yang diberikan oleh ibunya yaitu ASI. Dan dikatakan di sini bahwa mungkin ketika bayi-bayi ini merasa lapar dan ketika mereka merengek meminta ASI dari ibu mereka, dan ketika ibu mereka memberikan mereka ASI atau kebutuhan yang mereka perlukan, di sini dikatakan mereka mulai diam dan kedamaian yang luar biasa, seolah-olah semua masalah mereka sudah hilang dan seolah-olah mereka tahu dengan pasti bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada diri mereka akan baik-baik saja. Dan kemudian dikatakan di sini bahwa ketika bayi-bayi tersebut sudah mendapatkan apa yang diperlukan oleh diri mereka, dikatakan mereka tidur dengan sangat nyenyak, dan ketika mereka tidur tidak ada ketegangan sama sekali pada wajah bayi-bayi tersebut. Dan dikatakan bahwa mereka menunggu siklus berikutnya dengan keyakinan penuh bahwa makanan akan disediakan lagi dan lagi oleh ibu mereka. Dan kita lanjutkan di sini bahwa saya banyak memikirkan hal itu sehubungan dengan pemberian makan kita dari firman Tuhan. Adalah menarik bahwa Petrus berbicara tentang bagaimana kerinduan kita terhadap firman Tuhan harus seperti bayi baru lahir menginginkan susu. Mengapa seringkali kita jadi enggan membuka Alkitab kita? Mengapa begitu mudahnya membiarkan hal lain berdesakan dalam kehidupan kita yang sibuk? Mengapa kita mencari makanan pada program radio dan televisi daripada membaca kitab yang ditulis oleh Tuhan sendiri? Puji Tuhan, pelajaran ini mengingatkan kita kembali bagaimana dikatakan Petrus berbicara tentang bagaimana kerinduan kita umat manusia terhadap firman Tuhan harus seperti bayi yang baru lahir yang membutuhkan ASI atau susu daripada ibunya. Jadi ini mengingatkan kita kembali bagaimana biarlah kita manusia mau mempunyai kerinduan dalam diri kita masing-masing untuk bagaimana dikatakan kita mau selalu menggali akan firman Tuhan. Biarlah kita mau selalu mencari akan firman Tuhan. Biarlah kita mau mempunyai kerinduan untuk membuka Alkitab kita dan membaca akan setiap tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dikatakan di sini bahwa mengapa seringkali kita jadi enggan membuka Alkitab kita? Karena kita seringkali umat manusia terlalu sibuk dengan kesibukan kita sendiri, sehingga kita lupa bahwa ada suatu pelajaran yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita melalui Alkitab. Dan dikatakan di sini bahwa mengapa kita mencari makan pada program radio dan televisi daripada membaca kitab yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita lebih memilih untuk mencari makan pada program radio atau televisi daripada kita meluangkan waktu kita sebentar untuk membaca atau membuka Alkitab kita masing-masing. Dan juga kita lanjut di sini dikatakan bahwa bayi tidak mempertanyakan apakah ASI baik untuknya, mereka hanya minum dengan penuh semangat. Kita tidak perlu memberitahu mereka bahwa mereka akan mampu untuk menyerap unsur-unsur penting seperti zat seng dan zat besi atau antiinflamasi yang akan mereka dapatkan dari susu ibu mereka, atau bayi yang minum ASI memiliki lebih sedikit kesulitan dengan masalah rendah diri dan masalah belajar seperti disleksia. Mereka hanya percaya apa yang kita berikan kepada mereka adalah baik untuk mereka. Pelajaran yang sangat luar biasa mengingatkan kita bagaimana bayi
tidak mempertanyakan apakah ASI yang diberikan oleh ibu mereka baik untuk diri mereka atau baik untuk mereka konsumsi ataukah tidak. Ini pelajaran mengingatkan kita kembali bagaimana biarlah apapun yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita mau seperti bayi-bayi yang ada dalam cerita ini, di mana mereka tidak mempertanyakan kepada ibu mereka apakah ASI yang diberikan ibu mereka itu baik atau tidak untuk mereka, tetapi bagaimana dikatakan mereka menerima apa yang diberikan oleh ibu mereka. Jadi ini mengingatkan kita kembali, biarlah kita mau seperti bayi-bayi yang baru lahir. Apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing, apapun yang Tuhan percayakan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita mau percaya bahwa sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu adalah baik untuk kehidupan kita, untuk melatih kita, untuk kita selalu berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Dan dikatakan di sini bahwa mereka hanya percaya apa yang kita berikan kepada mereka adalah baik untuk mereka. Jadi bagaimana ini mengingatkan kita, biarlah kita mau mempunyai kepercayaan itu sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti bayi-bayi yang baru lahir, mereka percaya apapun yang ibu mereka berikan kepada diri mereka itu adalah baik untuk diri mereka. Dan dikatakan biarlah kita mau menjadi seperti bayi-bayi ini yang tidak pernah mempertanyakan Tuhan, apakah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya itu baik untuk diri saya, ataukah apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya itu adalah baik untuk saya. Tetapi bagaimana pelajaran ini mengingatkan kita kembali, biarlah kita mau selalu berjalan tanpa ada tanda tanya sekalipun. Biarlah kita mau selalu berjalan dengan setiap situasi dalam kehidupan kita, dengan setiap kesulitan yang mungkin kita hadapi. Tapi bagaimana biarlah kita percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhanlah yang akan selalu membantu kita dalam setiap kesulitan kehidupan kita. Dan biarlah kita mau mempunyai kerinduan untuk selalu menggali akan kebenaran firman itu lebih dalam lagi. Biarlah kita mau seperti bayi yang baru lahir yang selalu membutuhkan ASI daripada ibunya. Biarlah kita mau selalu membutuhkan akan susu dari firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan dikatakan di sini bahwa bukankah kita seharusnya mempercayai Bapa surgawi kita dengan kepercayaan seperti bayi dan dengan penuh semangat meminum susu firman-Nya? Ataukah apakah kita perlu untuk diberitahu manfaatnya? Bahwa firman-Nya yang terselip di otak kita akan membantu kita menghindari godaan yang berbahaya. Bahwa firman-Nya memberikan semangat, kasih, pengertian, dan pengampunan. Bahwa firman-Nya menguatkan pemikiran dan proses pembuatan keputusan kita, dan bahwa begitu kita minum, maka akan terjadi kedamaian yang luar biasa dan kepastian bahwa bersama Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Jadi puji Tuhan, kita diingatkan kembali, biarlah kita mau seperti bayi-bayi tersebut yang mempunyai kepercayaan kepada ibu mereka. Biarlah kita mau mempunyai kepercayaan sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Dan dikatakan biarlah kita mau penuh dengan semangat meminum akan susu dari firman Tuhan. Dan ketika kita meminum akan susu dari firman Tuhan, itu mempunyai manfaat yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Yaitu dikatakan di sini bahwa firman yang terselip di otak kita akan membantu kita untuk menghindari akan godaan. Ketika kita membaca akan firman Tuhan, dikatakan di sini bahwa itu akan membantu kita untuk menghindari godaan yang berbahaya. Dan dikatakan di sini bahwa firman Tuhan juga memberikan kita semangat, kasih, dan juga pengertian dan pengampunan. Jadi bagaimana firman Tuhan bukan hanya membantu kita untuk menghindari godaan yang berbahaya daripada iblis, tetapi bagaimana ini juga memberikan kita semangat, memberikan kita kasih, memberikan kita pengertian, dan juga memberikan kita pengampunan dari Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diberikan semangat walaupun dalam pencobaan yang kita alami. Tapi bagaimana ketika kita membuka Alkitab dan ketika kita membaca Alkitab, kita akan melihat bagaimana janji dan pengharapan yang Tuhan berikan untuk kita umat manusia. Dan dikatakan di sini bahwa ketika kita meminum akan susu firman Tuhan, dikatakan kita akan mempunyai kedamaian yang sangat luar biasa dan kepastian bahwa bersama Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Ketika kita menyerahkan semua kepercayaan kita hanya kepada Tuhan, ketika kita mau menggali akan kebenaran Tuhan lebih dalam lagi, maka kita akan melihat ketika kita bersama-sama dengan Tuhan atau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, semuanya akan baik-baik saja walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan yang akan terjadi dalam kehidupan kita, walaupun banyak masalah atau ujian-ujian yang kita hadapi. Tetapi bagaimana dikatakan kita akan baik-baik saja karena
kita tidak berjalan sendirian, tetapi bagaimana Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan kita. Tuhanlah yang selalu akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Dan dikatakan di sini bahwa Tuhan, bantulah saya menjadi seperti bayi yang baru lahir, dengan penuh semangat ingin meminum susu firman-Mu. Jadi ini, biarlah kita mau selalu mendoakan ini pribadi lepas pribadi kita. Biarlah kita mau selalu berdoa kepada Tuhan, dan biarlah kita mau selalu meminta Tuhan untuk membantu kita untuk menjadi seperti bayi yang baru lahir, dengan penuh semangat ingin meminum susu firman Tuhan. Biarlah pelajaran ini mengingatkan kita kembali untuk kita selalu menggali akan kebenaran firman Tuhan, walaupun dalam kesibukan kehidupan kita. Biarlah kita mau memberikan waktu kita dengan Tuhan kita. Biarlah pelajaran ini memberikan kita juga suatu teguran ketika apapun yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau menjalani setiap proses itu tanpa bertanya kepada Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita mau selalu meminta Tuhan untuk membantu kita. Biarlah kita mau selalu meminta Tuhan, biarlah Tuhanlah yang membantu kita dalam setiap proses atau lika-liku kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita mau mempunyai kepercayaan seperti bayi-bayi yang baru lahir. Ketika mereka sudah diizinkan ada di dunia ini, mereka percaya bahwa mereka akan baik-baik saja karena mereka mempunyai seorang ibu yang akan selalu menemani mereka. Mereka mempunyai seorang ibu yang akan selalu menyediakan apa yang mereka perlukan dalam diri mereka. Biarlah kita mau selalu menggantungkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan, dan biarlah kita mau mengaplikasikan pelajaran pada hari ini untuk kita selalu contohi di dalam kehidupan kita masing-masing. Baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.